Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Raditya Rizky Pratama. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya. Saya nggak usah perkenalan lagi. Tapi kalau yang belum tahu, saya Raditya Rizky Pratama dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Jadi tujuan saya bikin video kali ini yaitu untuk membahas eh, C++, yakni sebentar teman-teman. OOP, kemudian kelas dengan atribut dan konstruktor, dan lain sebagainya. Intinya seputar itulah. Daripada berlama-lama, yuk kita langsung masuk ke materinya. Oke, langsung saja ke materinya. Di sini aku udah punya PowerPoint yang bisa teman-teman akses juga nantinya. Oke, kita bakal mulai dari awal. Dari apa itu OOP? Oke. Seperti yang udah kita bahas waktu kita instalasi C++. Jadi C++ ini adalah bahasa pemrograman berbasis OOP. Nah, OOP sendiri itu apa sih? OOP adalah OOP atau Object Oriented Programming adalah paradigma pemrograman yang berpusat pada objek dan kelas, bukan pada fungsi atau logika semata. Analogi simpelnya begini. Jadi bayangkan kita membangun sebuah kota nih, misal teman-teman punya sebuah kota ini. Nah, dalam pemrograman prosedural, kita fokus pada langkah-langkah membangun, seperti menggali, mencor, memasang atap. Kemudian dalam OOP ini, kita fokus pada benda-benda di kota itu sendiri. Jadi seperti rumah, mobil, pohon, yang masing-masing memiliki ciri khas dan perilaku sendiri. Itu teman-teman. Oke, lanjut. Kemudian, eh, jadi OOP ini punya empat pilar utama, yakni enkapsulasi, abstraksi, inheritansi, dan polimorfisme. Nah, masing-masing ini apa sih maksudnya? Jadi enkapsulasi yaitu membungkus data atau atribut dan fungsi atau metode bersama-sama dalam satu unit atau kelas. Kemudian abstraksi ini adalah hanya menampilkan informasi yang relevan dan menyembunyikan detail kompleks. Kemudian inheritansi. Jadi inheritansi yakni kemampuan suatu kelas, baik kelas anak ataupun turunan, untuk mewarisi sifat dan perilaku dari kelas lain, kelas induk atau kelas dasar. Oke, lanjut yang terakhir ada polimorfisme. Jadi polimorfisme ini apa sih? Nah, polimorfisme adalah kemampuan objek untuk mengambil banyak bentuk atau kemampuan metode memiliki implementasi yang berbeda. Lanjutkah membuat kelas dengan atribut dan konstruktor. Jadi dalam C++ kita menggunakan keyword class untuk mendefinisikannya. Nah, bisa teman-teman lihat ini contohnya di sini nih. Kelas, nama kelas, kemudian public, value, dan sebagainya. Kemudian lanjut ke atribut. Jadi atribut ini apa sih? Atribut adalah data atau ciri-ciri yang dimiliki oleh objek. Dalam C++, atribut dideklarasikan sebagai variabel dalam kelas. Nah, contoh atribut ini di sini misal untuk kelas karyawan. Nah, di sini ada nama. Jadi karyawan kan pasti kan punya nama, kemudian punya ID karyawan, serta punya gaji teman-teman. Di sini nama, ini string, kemudian ID ini integer, kemudian gaji ini double. Jadi seperti yang kita udah bahas sebelumnya, eh, data-data ini punya masing-masing karakteristik sendiri teman-teman. Kemudian konstruktor. Jadi konstruktor ini apa sih? Nah, konstruktor adalah metode spesial yang secara otomatis dipanggil saat objek baru dibuat. Nah, fungsi utamanya adalah untuk menginisialisasi atau memberi nilai awal pada atribut objek. Ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya yakni namanya harus sama dengan nama kelas. Kemudian tidak memiliki tipe return, bahkan void. Lanjut ke contoh implementasi kelas dengan atribut dan konstruktor. Jadi ini adalah contoh dari implementasi kelas dengan atribut dan konstruktor ini teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini kelas karyawan, kemudian public dan lain sebagainya.
Kurang lebih begini contoh-contohnya. Lanjut ke kelas berparameter. Jadi kelas ini memungkinkan kita mengisi nilai atribut langsung saat objek dibuat. Jadi, caranya begini. ID, I, gaji, G, dan lain sebagainya. Kita juga bisa mengisi kolom this untuk membedakan jika nama parameter sama dengan nama atribut. This, kemudian nama, dan lain sebagainya. Ini teman-teman bisa lihat contoh kodenya. Kemudian di sini adalah membuat objek dari kelas yang disebut instansiasi. Jadi contohnya seperti ini. Teman-teman lihat ini ada kodenya. Jadi di sini kita langsung membuat objek dari kelas, misal karyawan, kemudian langsung diisi Budi Santoso, kemudian ID karyawannya berapa, dan lain sebagainya. Kita bisa langsung buat teman-teman. Oke, lanjut menambahkan metode ke kelas dan menggunakannya. Jadi, metode ini apa sih? Sebelum kita masuk situ, aku jelasin dulu nih. Metode adalah fungsi atau kemampuan yang dimiliki oleh objek atau tindakan yang dapat dilakukan objek. Jadi, bisa didefinisikan seperti fungsi biasa, tetapi diletakkan di dalam kelas. Nah, contoh metodenya seperti apa? Contohnya, untuk kelas karyawan, misal di sini bisa tampilkan info, kemudian di sini tanda kurung buka kurung tutup. Ini bisa menampilkan semua detail karyawan. Kemudian naikkan gaji. Kemudian di sini kodenya. Nah, hal ini bisa mengubah nilai atribut gaji. Nah, di sini adalah contoh implementasi metode dalam kelas. Ini adalah contohnya, teman-teman. Oke. Di sini bisa teman-teman lihat nih kode-kodenya. Kemudian di sini adalah cara menggunakan metodenya. Contoh kode yang menggunakan metode. Di sini bisa buat objek, karyawan. Ini seperti yang udah kita bahas tadi, yakni membuat objek dari kelas. Seperti ini contohnya. Kemudian panggil metode. Kemudian panggil metode naikkan gaji, serta lain sebagainya. Di sini, ini strip-strip panggil metode ini termasuk komen ya teman-teman yang udah kita bahas pada video-video sebelumnya. Nah, di sini akan ada output namanya yakni Santi Dewi dengan gaji 6.500.000. Itu. Ini adalah info awalnya, info awal, kemudian bisa dilihat di sini setelah kita membuat objek dari kelas, maka akan menampilkan kita bisa memerintahkan info awal untuk menampilkan info dari si objek yang sudah kita buat. Di sini objeknya adalah Santi Dewi, kemudian gajinya 6 juta. Kemudian kita bisa memanggil fungsi naikkan gaji, kemudian bisa kita bebas, kita bisa ketik berapapun untuk naikkan gajinya si karyawan ini. Kemudian yang terakhir kita bisa ketikkan info terbaru, kemudian akan tampil info terbaru dari si karyawan kita. Seperti itu. Lanjut ke pembuatan objek dan akses metode atau atribut. Jadi ini adalah bagian penting yang membuat kelas atau cetak biru dengan objek atau hasil nyata. Jadi objek adalah instance atau contoh nyata dari sebuah kelas. Nah, pembuatannya memanggil konstruktor dari kelas seperti ini. Seperti ini teman-teman. Jadi bisa teman-teman lihat sendiri di sini kodenya. Oke, lanjut ke akses atribut dan metode. Jadi, untuk mengakses data atau atribut atau kemampuan metode dari sebuah objek, kita menggunakan operator titik, teman-teman. Jadi, di sini atribut tujuannya mengambil atau mengubah nilai data dari objek. Sintaksnya adalah nama, kemudian objek, titik, nama atribut. Nah, contohnya gimana? Contohnya ada di sini, standar code Budi titik nama, gitu. Objeknya di sini adalah Budi. Kemudian di sini ada metode yang bertujuan untuk menjalankan fungsi atau kemampuan objek. Di sini adalah sintaksnya, contoh sintaksnya. Jadi nama objek titik nama metode. Kemudian di sini adalah contoh objeknya. Di sini contoh objeknya adalah Budi. Nah, berarti
titik tampilkan info seperti itu. Oke, lanjut ke contoh penggunaan penuh dari si metode ini. Jadi di sini bisa kita lihat di sini anggap aja kelas karyawan sudah didefinisikan di sini. Kemudian di sini ada pembuatan objek atau instansiasi. Di sini karyawan namanya Sinta Wijaya. Kemudian ID karyawannya 205 serta gajinya 7 juta. Kemudian stereo code gaji awal Sinta RP titik titik titik. Gaji awalnya kan segini nih teman-teman, ya kan? Nah, akses metodenya di sini Sinta titik naikkan gaji 1 juta. Jadi di sini kita bisa memanggil metode untuk mengubah gaji dari si Sinta ini. Kemudian di sini ada std code yakni informasi terbaru yang akan menampilkan output terbaru dari karyawan kita. Jadi misal kita kan sudah menaikkan gaji si Sinta ini dari 7 juta jadi 8 juta kan. Kita naikkan 1 juta. Nah, informasi terbaru ini akan menampilkan output apa sih yang baru dari karyawan kita gitu. Jadi misal gaji nih. Nah, kita bakal si program ini bakal nampilin output gaji terbarunya beserta dengan karyawan, nama karyawan dan ID-nya. Intinya apapun yang berubah, maka akan masuk ke informasi terbaru ini begitu. Oke, lanjut ke memisahkan kode ke file titik HPP dan CPP. Nah, HPP dan CPP ini udah kita bahas juga di video sebelumnya. Kalian gimana cara untuk runningnya di VS Code. Jadi kalau nggak salah nama program sebelumnya itu program modular. Nah di sini kita bakal bahas nih si program itu. Jadi dalam proyek C++ yang besar kita perlu memisahkan deklarasi kelas dan implementasi metode untuk menjaga keteraturan dan mempermudah kompilasi. Konsep ini disebut separation of concern. Nah yang pertama ada file header. Jadi bisa dideklarasikan dengan bisa dituliskan dengan titik HPP atau titik H. Nah, file header ini hanya berisi deklarasi atau definisi kelas, atribut, dan deklarasi metode yang hanya tanda tangan fungsi. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya di sini untuk memberitahu file lain termasuk main.cpp bagaimana kelas tersebut terlihat dan apa saja yang dimilikinya. Kemudian di sini yang kedua ada file implementasi CPP yang bisa kita tuliskan dengan titik CPP ini. Nah, ini isinya apa? Jadi isinya adalah implementasi atau badan kode dari semua konstruktor dan metode yang dideklarasikan di titik HPP tadi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menyediakan detail cara kerja setiap metode, teman-teman. Nah, kemudian ada juga file utama yakni main.cpp. Jadi main.cpp ini hanya perlu menginclude file titik HPP untuk menggunakan kelasnya. Gitu, teman-teman. Oke, lanjut. Di sini kita contoh ada contoh file titik HPP, titik CPP dan main.cpp. Main.cpp ini. Jadi di sini ada contoh file titik HPP. Sama seperti pada video sebelumnya ya teman-teman kurang lebihnya. Nih, teman-teman bisa lihat sendiri ini adalah contoh file HPP-nya. Kemudian di sini adalah contoh file CPP-nya. Jadi di sini harus mengincludekan file header gitu. Nah, di sini adalah implementasi konstruktor atau scope resolution operator dan digunakan. Di sini ada karyawan, kemudian di sini ada implementasi metode tampilkan info, kemudian di sini ada implementasi metode naikkan gaji. Ini adalah kode-kodenya teman-teman bisa teman-teman lihat sendiri. Kemudian lanjut ke file main.cpp. Jadi main.cpp ini kodenya seperti ini teman-teman. Nah, saat kompilasi, compiler akan menggabungkan main.cpp, karyawan.cpp, dan karyawan.hpp, teman-teman. Begitu. Jadi, file ini akan, jadi compiler akan menggabungkan 3 file ini nih. Jadi, main.cpp, main.cpp, kemudian titik .hpp, dan titik .cpp. Gitu.
Nah, di sini ada inheritance atau pewarisan. Jadi, kita kan sebelumnya udah bahas nih secara singkat apa sih inheritance itu. Nah, kita sekarang bakal bahas lagi nih. Jadi, inheritance adalah salah satu pilar utama OOP. Ini memungkinkan sebuah kelas baru, bisa kelas turunan atau anak, untuk mengambil atau mewarisi semua atribut dan metode dari kelas yang sudah ada. Misal kelas induk dan dasar. Konsepnya bagaimana? Konsepnya jadi kelas induk atau base class ini kelas yang diwariskan, misalnya hewan. Kemudian kelas turunan atau derivate class adalah kelas yang mewarisi. Jadi turunan dari hewan ini apa sih? Bisa kucing, bisa anjing, bisa rusa, bisa kanguru, dan lain sebagainya. Manfaatnya apa? Manfaatnya dapat mengurangi duplikasi kode dan meningkatkan penggunaan kembali kode atau reusability. Nah, di sini sintaks dasar dari inheritance ini. Jadi dalam C++ kita menggunakan operator titik dua diikuti dengan akses specifier public. Seperti ini teman-teman. Jadi kelas, kemudian kelas turunan titik dua public, kemudian kelas induk. Jadi tambahkan atribut atau metode khusus untuk kelas turunan. Bisa teman-teman lihat sendiri di sini adalah kodenya. Kemudian di sini adalah contoh dasar dari inheritance ini. Jadi misal di sini kelas induk pegawai. Ini adalah kodenya. Ya, ini teman-teman. Misal di sini adalah ada lagi kelas turunan. Jadi di sini kelas turunannya manajer. Nah, manajer ini mewarisi nama dan bekerja dari pegawai. Ia hanya perlu menambahkan atribut dan metode yang unik miliknya. Ini teman-teman. Jadi di sini kelas manajer. Nah, di sini metode yang unik adalah memimpin rapat di sorry. Ya, hal yang unik adalah memimpin rapat di departemen gitu teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri kodenya. Kemudian di sini adalah contoh penggunaan inheritance. Jadi di sini manajer, kemudian Rina Susanti, bagian pemasaran. Dan kita mengakses atribut dari kelas atau turunan std account, kemudian nama manajer yakni Rina titik nama, kemudian memanggil metode yang diwarisi dari kelas induk yakni pegawai. Kemudian di sini Rina bekerja, kurung buka kurung tutup titik rumah, kemudian outputnya di sini akan ada Rina Susanti sedang melakukan pekerjaan umum. Kemudian di sini ada memanggil metode khusus kelas turunan atau manajer. Nah, di sini eh, kita bisa ketikkan Rina titik pimpin rapat, kemudian outputnya akan jadi Rina Susanti memimpin rapat. Begitu. Oke, mungkin overall cukup dari saya dan semoga teman-teman bisa paham atas penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.